Selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan, kawanan domba yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dengan Pendeta Kaunes Abraham, gembala dari Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Film Latimas, Tomorrow Church yang ada, TOTS yang ada. 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 tertulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus itu diberikan, kita peroleh dari Allah melalui Yesus, maka Tuhan akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan mari kita hidup dalam Roh Kudus, karena hidup kita ini bukan lagi milik kita. Karena kita, ayat 20 berkata, kamu telah dibeli. Kita telah dibeli, lunas dibayar di atas kayu salib oleh kematian Yesus. Oleh karena itu, ayat 20b berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma pasal 12 ayat 1. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 tertulis demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Ibadah yang sejati saudaraku, persembahkan tubuh kita. Tadi 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20 berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan Tuhan? Yaitu melalui kehidupan. Nah, dalam kehidupan itu saudaraku dikatakan kita harus saudaraku dilihat bahwa kita mempersembahkan tubuh kita saudaraku bukan sebagai korban yang mati saudaraku, tapi korban yang hidup. Yang dikatakan korban yang hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara kasih Tuhan, mari. Artinya saudaraku, kita ibadah saudaraku, tapi kalau yang kita persembahkan saudaraku tubuh yang mati saudara, atau mati dalam roh saudaraku. Karena tadi 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, ini adalah bait Allah saudaraku, di mana roh Allah diam. Maka oleh karena itu saudaraku, bagaimana kita harus itu? Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua saudaraku, yang kudus. Sebab kita saudara menjadi bait Allah Roh Kudus, bait Roh Kudus, maka saudara kita harus menjadi rekan yang hidup saudara. Dan yang ketiga, yang berkenan kepada Allah saudara. Itulah baru dikatakan ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Nah saudara, untuk itu saudaraku, maka kita saudara diberikan lagi saudaraku garis saudaraku, diberikan lagi pagar. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi kita harus berubah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari saudaraku. Berubah apa? Pembaharuan saudaraku budi kita saudaraku, pembaharuan karakter kita, pembaharuan saudaraku hidup kita, pembaharuan saudaraku jiwa kita saudara. Dan kita sehingga saudaraku kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang menjadi kehendak Allah, dan apa yang berkenan kepada Allah. Dan saudaraku akhirnya membawa kita saudaraku kepada kesempurnaan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki semua itu? Berubah saudaraku, dari waktu berubah. Saudaraku, tidak ada saudaraku orang yang sempurna, langsung sempurna saudaraku. Semua saudaraku harus melewati waktu demi waktu, tahap demi tahap saudaraku, step demi step saudaraku. Dan bagaimana kita bisa berubah saudaraku? Kita saudaraku harus berusaha mempersembahkan hidup kita, bait Roh Kudus ini
untuk saudaraku menjadi tempat bait Roh Kudus, untuk Roh Kudus diam dalam kita, sehingga kita boleh saudaraku di bawah pimpinan daripada Roh Kudus yang akan menerangkan kepada kita. Ada ayat tertulis bahwa Dia akan mengajar kita, Dia akan memberikan saudaraku segala petunjuk bagi kita untuk kita boleh menjalankan kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan tolong kita dan Tuhan berkati kita semua yang ada. Hamba kembali datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Berkati mereka semua Tuhan dengan seluruh kehidupan mereka. Dan Tuhan tolong agar kami boleh menghargai pengorbanan dari kayu salib. Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah membayar kami dengan lunas, Engkau yang sudah Tuhan Yesus tidak lagi menjadikan kami Tuhan menerima upah dosa dalam maut, tapi kami boleh menerima kehidupan dalam Tuhan. Dan berkati mereka semua dan kami semua yang ada dengan segala berkat-berkat Tuhan. Apapun aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini, hamba-Mu berdoa serahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, usaha mereka semua, pekerjaan, posisi kedudukannya pada jabatan mereka. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sekolah, anak-anak-Mu yang kuliah. Tuhan juga berikan hikmat dalam menjalankan semua ini. Tuhan tolong tutup bungkus roh jiwa tubuh mereka, jauhkan luputkan dari niat orang jahat, mencari keuntungan pribadi dan sebagainya. Melainkan Tuhan yang akan tolong dan akan berkati. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Hamba menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.